Jadi dalam konstruk hukum pidana, tuduhan kita walaupun sudah dicabut tidak berarti tidak punya nilai hukum. Tunjukkan dong ijazah aslinya, sehingga kami berhenti, case close, kasus ditutup. Yang membuktikan, yang menuduh itu di mana, kan gitu. Di dalam hukum itu begitu, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Datanglah Bambang Trimulyono yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo itu palsu. Sekali lagi kami ingin masyarakat, seluruh rakyat Indonesia bisa melihat persoalan ini secara jernih. Ini apa nih? Ini utak-utak nyungsep itu ya kayak gitu. Lah orang sudah jadi presiden kok mau urus ijazah SMP nih lo tuh. Goblok ini aja nemen-nemen. Lah terus kita disuruh mengimbangi. Orang si goblok ini melok mikir aja susah. Bicara kok berbagi kopeng. Ijazahnya Jokowi tidak asli atau bisa dikatakan palsu sebelum Jokowi mampu menunjukkan yang asli. Kalau Anda nuduh, buktikan dong. Kalau cuma bilang begitu ya gampang, besok akan terjadi lagi tuh yang begitu-gitu. Karena saya juga nggak percaya masa presiden ijazahnya palsu, kan sulit dipercaya itu. Tapi karena ada mubahalah ini mendorong saya lebih menjadi kepo, menjadi ingin lebih tahu. Menurut saya tidak masuk akal dan tidak ada bukti untuk menyatakan itu. Selalu orang yang suruh membuktikan yang dituduh, kan tidak bisa orang yang dituduh kok suruh membuktikan. Dan Bambang Tri akhirnya berani bermubahalah, sumpah demi Allah. Itu artinya siap dilaknat, siap diazab oleh Allah dan lain sebagainya. Tolong segera Gus Nur ini segera dibebaskan karena beliau tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Jadi kita ini kadang iseng banget orang itu. Presiden Indonesia nggak punya ijazah. Ini utak-utak nyungsep itu ya kayak gitu. Pegel kita dengarnya ini. Kita nggak pernah lagi menceritakan apa sih yang baik. Menimbulkan satu keyakinan kepada Gus Nur bahwa ini benar. Untuk itulah dilakukan mubahalah. Dan saya mau membela ini karena yakin gara-gara ada mubahalah itu. Kita yang goblok meneh. Si jenenge sumpah mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Wah mubahalah kok bengok-bengok dewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Hari ini kami sedang menunggu siapa orang yang berani membuat fatwa bahwa metode mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Jangan-jangan justru yang membuat fatwa itu justru sedang akan menodai agama. Hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku. Matikan aku ya Allah. Dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Kufur. Dan mengenaskan. Dan mengenaskan. Kowe iki ngopo to Nur? Iki sumpahe karo sapa? Bareskrim Mabes Polri dipertanyakan dasar hukum pemanggilan terhadap Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur. Saya tidak dapat memastikan atas dasar apa Gus Nur dipanggil. Gus Nur juga tidak mendapat penjelasan baik dari surat pemanggilan maupun penyidik yang datang. Hanya penyidik sempat masuk studio Sugi Nur dan mengambil foto. Kata Ketua Tim Advokasi Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover, Egy Sujana, kepada wartawan pada Selasa 4 Oktober 2022. Dalam surat pemanggilan hanya disebut agar hadir sebagai saksi pada Kamis 6 Oktober 2022. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156A KUHP. Egy menegaskan jika pemanggilan Bareskrim Mabes Polri dilakukan sehubungan dengan materi podcast Sugi Nur yang mengangkat tema ijazah palsu Jokowi dalam mubahalah Bambang Tri telah menjadi objek perkara. Masalah ijazah palsu Jokowi telah menjadi objek perkara sebagai materi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ungkapnya,
Ijazah palsu Jokowi masuk materi gugatan hukum. Egy menghimbau kepada seluruh pihak agar menghormati proses di pengadilan dan menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Presiden Jokowi khususnya dan para pendukungnya termasuk buzzer bahwa masuknya perkara ijazah palsu ini ke pengadilan merupakan daya tolong tersendiri. Karena sudah teruji secara legalitas, misalnya ijazahnya Jokowi tidak palsu. Kan ini sangat bagus buat Presiden Jokowi. Jadi kenapa harus ketakutan atau panik? Tanya Egy. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menetapkan Bambang Trimulyono atau BTM dan Sugi Nur Raharja atau SMR sebagai tersangka ujaran kebencian serta penistaan agama. Seperti diketahui, Bambang Trimulyono merupakan orang yang pernah menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi terkait penggunaan ijazah palsu. Tersangka pertama adalah SMR, kedua adalah BTM. Kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, pada Kamis 13 Oktober 2022. Menurut polisi, keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-568-9 Romawi-2022 Baris Krim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baidowi. Keduanya disebut menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama lewat dua konten video di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Dua konten itu pertama berjudul Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran, Bloko Suto, sekarang siapa yang berdusta, part 1. Kedua berjudul Siapa yang menghamili istri Bambang Tri, anak siapakah itu, ya Allah jahat sekali, part 2. Apabila disaksikan, video pertama yang dilaporkan membicarakan perihal dugaan ijazah palsu Jokowi. Bambang Trimulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Usai ditetapkan menjadi tersangka, keduanya akan diperiksa. Nurul mengatakan penahanan terhadap Gus Nur dan Bambang Trimulyono akan diinformasikan lebih lanjut. Statusnya nanti apakah ditahan atau tidak, pasti akan kita sampaikan update-nya bila ada perkembangan lebih lanjut, ujar Nurul. Terhadap Sugi Nur dan Bambang Tri disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Subsidiar pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Bukan kali ini saja Sugi Nur Raharja membuat ulah. Sugi Nur Raharja juga pernah melecehkan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU dengan mengatakan bahwa NU supirnya mabuk, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya PKI, liberal, dan sekuler. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Hakim secara terang-terangan menilai Gus Nur tidak pantas menyandang gelar ustadz, apalagi ulama. Sebab menurutnya, Sugi Nur tidak menguasai ilmu agama dan hanya bisa berceramah untuk menebar kebencian dan caci maki. Ngaji tidak bisa, ucapannya penuh caci maki, bohong, dan fitnah. Apakah layak orang macam ini digelari ulama? Apakah sengaja ingin merusak gelar ulama? Kata Lukman Hakim kepada wartawan. Lebih lanjut, Lukman Hakim mengatakan seorang ulama tidak mungkin menghina, mencemooh, atau menyebar fitnah. Oleh sebab itu, ia berharap pihak kepolisian bertindak tegas terhadap figur-figur seperti Sugi Nur. Tanggapan senada juga diungkapkan pengamat sosial politik Eko Kuntadi yang juga menilai Sugi Nur tidak pantas diberi gelar ustadz. Eko juga menyorot ahli hukum tata negara Refli Harun yang justru memberikan panggung kepada Sugi Nur untuk menjadi salah satu narasumbernya di konten YouTube Refli Harun.
Padahal imbuh Kuntadi, Sugi Nur tak lain hanya orang yang dianggap tak paham agama dan selalu melemparkan kata-kata kotor saat berceramah di hadapan banyak orang. Saya rasa Refli pasti tahu deh, Sugi hanyalah mantan tukang obat keliling. Dia juga pemain debus untuk jualan obatnya biar laku. Riwayat pendidikannya juga nggak jelas, demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong dia sendiri ngaku nggak bisa baca Al-Quran, sambung Eko Kuntadi. Selain itu, tambah Eko, sepak terjang Sugi Nur selama ini patut dikritisi karena ia dahulu hanya pemain debus, tukang obat keliling yang tak memiliki basis agama yang mumpuni. Nah, karena itulah Sugi Nur kemudian membanting setir dari jualan obat menjadi jualan ayat, tambah Eko Kuntadi.